Nah, teman-teman ya, saya memiliki satu aplikasi pinjaman online. Di sini teman-teman bisa mencairkan hingga 20 juta rupiah. Wow, gede banget ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini ya teman-teman ya. Terima kasih. Oke, seperti teman-teman ketahui ya, untuk pinjaman online ini banyak disukai oleh masyarakat karena prosesnya yang mudah dan sangat membantu di kala terdesak kebutuhan. Sementara kita belum ada dana, jadi untuk pinjaman online ini sebenarnya adalah solusi bagi kita yang ingin memiliki dana yang lagi dibutuhkan. Nah, untuk pinjaman online yang biasanya dimotori oleh perusahaan fintech ini juga sering digunakan sebagai pinjaman untuk belanja barang konsumsi di tengah masyarakat. Tapi sayangnya ada banyak kasus pinjaman online yang merugikan penggunanya. Jika teman-teman ingin menggunakan pinjaman online, sebaiknya teman-teman harus berhati-hati dan memahami pinjaman online yang aman dan legal ya. Pastinya kalau yang legal itu kita lebih aman untuk meminjamnya karena diawasi oleh OJK dan juga perusahaannya memiliki izin OJK, sehingga data-data yang kita daftarkan untuk pinjaman online itu aman dan dijaga oleh pihak fintechnya ya. Oke, kita langsung aja ya. Aplikasi pinjaman online itu adalah Ada Modal. Teman-teman bisa langsung download di Play Store. Kemudian di sini teman-teman bisa minjam hingga 20 juta rupiah. Kemudian cuman syaratnya hanya eKTP aja. Setelah teman-teman download aplikasi Ada Modal ini, kemudian teman-teman buka. Setelah buka kita tunggu ya. Nah, kita tunggu sampai proses installnya selesai. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mendaftar menggunakan nomor handphone yang aktif sehingga bisa terkirim kode OTP-nya untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Di sini silakan teman-teman baca perjanjiannya terlebih dahulu agar teman-teman bisa mengklik tombol selanjutnya. Dibaca sampai bawah agar tidak gegar paham dan paham perjanjian di Ada Modal ini apa aja. Nah, di sini masukin nomor handphonenya untuk mendaftar di Ada Modal. Nanti kode OTP-nya akan muncul melalui SMS atau WA. Di sini saya munculnya melalui SMS ya. Silakan teman-teman masuk kode OTP-nya. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung baca lagi perjanjian pada aplikasinya. Nah, di sini teman-teman akan disajikan dengan limit 3 juta rupiah. Kemudian langsung teman-teman klik pengajuan. Oke, kita selanjutnya mengisi form untuk KTP. Di sini diminta untuk mengupload bagian depan KTP dan bagian belakang KTP. Kemudian teman-teman diminta juga untuk memfoto selfie sambil memegang KTP. Perlu diingat ya teman-teman, pastikan ketika teman-teman mengambil gambar KTP ataupun selfie, pastikan gambarnya nggak buram, bersih, dan juga terbaca oleh aplikasi sehingga tingkat untuk presentasi ACC-nya juga tinggi. Jangan sampai ketika teman-teman mengambil upload fotonya blur, kabur, dan tak terbaca, sehingga itu bisa mengurangi presentasi ACC-nya. Bisa jadi pengajuan teman-teman ditolak oleh pihak aplikasinya. Kemudian kita lanjut untuk mengisi data pribadi. Di data pribadi ini teman-teman isi sesuai KTP yang teman-teman upload tadi ya. Jangan sampai data diri berbeda dengan data yang diupload. Yang data pribadi ini mencakup nama, kemudian nomor KTP, alamat tempat tinggal, kemudian alamat lengkap, dan juga tahun lahir. Jadi pastikan teman-teman isi sesuai data yang sebenarnya dan sesuai yang KTP yang teman-teman upload. Kadang ada juga ya orang yang mengupload KTP-nya kemudian data dirinya berbeda. Oleh sebab itulah bisa jadi nanti pengajuan teman-teman ditolak oleh pihak fintech-nya. Salah satu yang membuat pinjaman kita ini bisa di ACC dengan cepat yaitu dengan data diri kita yang sebenarnya sesuai dengan KTP. Jadi isilah data dengan sebenar-benarnya sesuai dengan KTP yang kita upload.
Kemudian masih di data pribadi, teman-teman silakan isi informasi dasarnya seperti ada jenis kelamin, kemudian status pernikahan, apakah menikah, tidak menikah, atau janda atau duda. Kemudian isilah Gmail teman-teman, maksudnya email ya, isilah email teman-teman yang memang aktif. Jadi untuk semua informasi berkenan dengan pinjaman di pinjaman online ini bisa langsung masuk ke email teman-teman. Oleh sebab itu pastikan Gmail teman-teman yang teman-teman pakai adalah aktif ya. Kemudian di sini silakan teman-teman isi untuk statusnya, apakah statusnya mahasiswa ataukah udah bekerja, kemudian pendidikan terakhirnya apakah sarjana, SD, SMP, SMA, magister. Isilah sesuai dengan data yang sebenarnya. Kemudian di sini teman-teman diminta juga untuk lamanya tempat teman-teman tinggal, seperti apakah teman-teman tinggal udah berapa lama ya di rumahnya gitu, misalnya 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Kemudian status kepemilikan rumahnya, apakah udah rumah sendiri, ngontrak, atau nah, step selanjutnya teman-teman akan diminta untuk informasi pekerjaan. Di sini diminta di mana teman-teman bekerja, isilah nama perusahaan tempat teman-teman bekerja, kemudian status pekerjaan teman-teman, apakah PNS, pegawai swasta, pegawai BUMN, dan lain-lain sebagainya. Kemudian di situ ada pilihannya, nanti isilah sesuai dengan pekerjaan teman-teman sekarang. Kemudian nanti juga diminta alamat tempat teman-teman bekerja, berikan alamat yang lengkap agar pihak fintech percaya bahwa teman-teman memang bekerja ya. Kemudian isilah gaji teman-teman sebesar mungkin agar tingkat persentase ACC-nya juga tinggi dan limitnya juga tinggi, karena untuk kita melakukan pinjaman online ini tergantung gaji yang kita terima setiap bulannya. Oke, step selanjutnya yang gak kalah penting adalah kontak darurat. Pastinya teman-teman sudah tahu ya, kontak darurat ini sangat penting ketika kita melakukan pinjaman online. Kenapa sih sangat penting? Karena ketika nomor handphone kita tidak bisa dihubungi, maka pihak fintech akan menghubungi kontak darurat yang sudah kita cantumkan ke dalam aplikasi. Oleh sebab itu, pastikan nomor kontak darurat yang ketika teman-teman masukin adalah aktif. Jangan sampai nomor kontak darurat yang teman-teman masukin adalah tidak aktif ketika dihubungi oleh pihak fintech ya, karena mereka pasti akan mengecek apakah nomor yang teman-teman masukin aktif atau tidak. Mereka hanya mengecek saja, mungkin bisa lewat miss call, ataupun mereka hanya mendengar aktif atau tidaknya nomor handphone ini. Oleh sebab itu sangat penting teman-teman memasukkan nomor handphone kontak darurat yang aktif. Nomor kontak darurat ini bisa nomor orang tua, pasangan, kakak, adik, teman, atau rekan kerja. Di situ ada pilihannya. Silakan teman-teman pilih nomor kontak darurat yang akan teman-teman masukkan. Oke. Nah, yang kemudian step terakhir yang perlu teman-teman isi dan sangat penting itu adalah nomor rekening. Isilah nomor rekening teman-teman sesuai dengan nama ketika teman-teman daftar, karena pihak fintech atau pihak pinjaman online akan meng-ACC pinjaman ketika nomor rekening yang kita masukin adalah nama ketika kita daftar. Misalkan nama kita si B, maka untuk nomor rekeningnya juga si B. Jangan sampai nama yang kita daftar si A kemudian nomor rekeningnya si B, otomatis pinjaman teman-teman akan ditolak. Dan isi juga nomor rekeningnya jangan sampai salah, karena kalau salah pinjaman kita di ACC, uangnya nggak akan masuk ke rekening kita dan pinjaman kita akan berjalan padahal uangnya belum masuk ke rekening kita. Oleh sebab itu penting banget teman-teman memasukkan nomor rekeningnya dengan benar, dan teliti lagi ketika teman-teman melakukan untuk mengokekan ketika teman-teman sudah mengisi nomor rekening. Periksa kembali nomor rekening yang sudah kita isi. Oke, setelah teman-teman mengisi seluruh form yang diminta, maka teman-teman akan menunggu verifikasi apakah pinjaman teman-teman ini ditolak atau di ACC. Biasanya paling lama 24 jam teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari pinjaman online-nya. Pastikan nomor HP teman-teman aktif, kan juga nomor kontak daruratnya aktif, nomor rekeningnya juga benar. Insya Allah pasti pinjaman teman-teman di ACC. Oke, pesan saya, bijaklah dalam menggunakan pinjaman online, jangan sampai teman-teman terjerat dalam pinjaman online.
Gunakanlah pinjaman online ini sebijak mungkin ya teman-teman ya, karena kalau kita udah namanya pinjam pasti uangnya akan kita kembalikan. Jangan sampai teman-teman galbay ataupun terjerat dengan pinjaman online. Pastikan gunakan sesuai kebutuhan teman-teman agar hutang tidak menumpuk ya teman-teman ya. Itulah informasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.